الدنيا والآخرة للطائعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها تطهر القلوب من الغش اللعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أطلع الخلق لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, wabil khusus Bapak Kepala TPRI Jawa Barat beserta seluruh jajaran yang hadir, yang saya banggakan. Fajar 1 Syawal 1442 Hijriah bersinar di ufuk timur, diiringi irama takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, merasuk kalbu, menggetarkan iman di dada. Di saat kita melepas Sayyidus Syuhur, penghulu bulan, raja bulan, bulan agung dan mulia, yakni bulan Ramadan. Gemuruh takbir, tahmid, tasbih dan tahlil yang dikumandangkan oleh umat Islam di seantero jagat raya, khususnya di persada tanah air tercinta ini, adalah refleksi dari hati yang menang setelah sebulan penuh, walaupun di tengah bencana Covid, dengan sabar, tabah dan tawakal, dengan gigih dan ulet kita mengendalikan nafsu, mengerem syahwat, meredam amarah, mengekang hasud dan dengki, sekaligus memompas semangat ibadah demi tunduk dan patuh pada titah ilahi sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan mengendalikan nafsu, keberhasilan melumpuhkan pengaruh setan adalah prestasi yang jauh lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia, bahkan lebih dahsyat dibanding dengan kemenangan-kemenangan yang lain. Mengapa demikian? Sebab nafsu itu musuh yang tidak nampak oleh kasat mata. Setan itu musuh yang tidak terlihat secara zahir. Kalau kita bertempur dengan sesama manusia, tetangga bisa menonton, wartawan bisa meliput, TPRI bisa memberitakan, medsos bisa memviralkan. Tapi kalau kita berperang dengan setan, bertempur dengan hawa nafsu, jangankan tetangga, teman satu kamar pun tidak tahu. Itulah hebatnya jika kita mampu berhasil sukses melumpuhkan, meluluh lantakkan pengaruh-pengaruh hawa nafsu dan setan. Maka atas kemenangan kita melumpuhkan pengaruh hawa nafsu, kita sukacita dan gembira. Kita luapkan kegembiraan itu dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pantas Rasulullah sampai memberikan statement sepulang dari perang Badar, beliau berkata di hadapan para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah berpulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat terperangah. Baginda Rasul, perang Badar ini perang yang sangat hebat menurut kami, perang yang besar. Adakah perang yang lebih besar dari perang Badar? Kata Rasulullah sambil tersenyum, ada. Jihadul nafs, memerangi hawa nafsu. Ini hebatnya kita kalau mampu mengalahkan musuh terbesar yang bernama nafsu. Jamaah Id yang dimuliakan Allah, ada satu pendidikan yang hebat dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan, sehingga kita mampu mengendalikan nafsu, meluluh lantakkan pengaruh-pengaruh setan. Apa itu? Terpatri dalam hati kita satu rasa selalu merasa dipantau oleh Allah.
merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Sebagai contoh, kita sedang berpuasa di tengah hari, di tengah teriknya matahari, haus datang menerpa, kerongkongan kita sudah mulai kering. Kalau kita mau, kita bisa masuk kamar tanpa ada siapapun yang menemani, tanpa siapapun yang melihat. Kita bawa air, kita bawa makanan, makan, minum, tidak ada yang lihat, kita bisa. Tapi kenapa kita tidak mau melakukannya? Mengapa kita tidak berani? Karena dalam hati kita punya keyakinan, walaupun tidak ada manusia yang hadir, Allah ada. Allah memantau, Allah melihat. Itu sebetulnya yang berharga, yang diasah di bulan Ramadan, merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Dan itu inti dari keimanan. Inti iman adalah hati yang terpaut dengan Allah, diisinya hati dengan zikrullah, selalu mengingat Allah, sehingga dimanapun Allah dirasakan oleh kita hadir dan memantau. Makanya kata Rasulullah, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqatil amal. Yang dinamakan iman itu bukan sekedar basa-basi, harapan, cita-cita, dan hiasan di lidah saja. Tapi iman itu adalah sesuatu yang ada di hati dan direfleksikan dalam amal perbuatan sehari-hari. Apa yang ada di hati? La ilaha illallah. Kalimah Allah, kalimah zikrullah yang kita rasakan selalu hadir dalam kehidupan. Itulah inti dari keimanan. Apa efek yang hebat bila kita selalu merasakan Allah hadir dalam hati kita, hidup zikrullah, dalam hati kita hidup nama Allah sebagai inti iman. Efek hebatnya adalah seberat apapun perintah Allah akan terasa ringan kalau dalam hati kita ada Allah. Sebaliknya, jika iman lepas, Allah tidak hadir dalam hati, kita lupa kepada Allah, perintah Allah seringan apapun akan terasa berat. Contoh saja, iblis. Ketika iblis oleh Allah diperintah sesuatu pekerjaan yang ringan, apa perintah Allah kepada iblis? Sujud kepada Adam. Apa susahnya sujud? Tapi iblis dalam hatinya hilang Allah, dalam dirinya hilang Allah, sehingga dia jadi sombong. Iblis tidak melihat Allah yang memerintah karena Allahnya hilang. Dia melirik kepada makhluk, melihat Adam. Kata iblis, aku harus sujud kepada Adam. Emang siapa Adam? Makhluk baru diciptakan, junior, aku senior. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Aku lebih mulia, tidak mau aku tunduk, tidak mau aku sujud. Iblis membangkang. Kenapa? Dia tidak melihat yang memerintah, yaitu Allah, tapi melirik kepada makhluk. Jadi berat perintah Allah. Nah, itu yang sering kita rasakan sebetulnya, yang sering terjadi. Kadang banyak anak yang enggan berbuat baik pada orang tua. Dia bilang, wah Ustaz, ngapain saya harus bakti sama orang tua? Orang tua saya kan sering menyakiti, tidak adil, ngomongnya tidak enak, gak mau saya berbuat baik, biarin aja. Kenapa ngomong seperti itu? Karena dia melihat makhluk, melihat orang tuanya, tidak melihat Allah yang memerintah. Kita wajib berbuat baik kepada orang tua bukan karena melihat orang tuanya, tapi karena melihat Allah yang memerintah kepada kita. Mau seperti apa orang tua, mau bagaimanapun sikap orang tua, mau seperti apa bentuk orang tua, yang penting Allah memerintah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Mau seperti apa orang tua, tetap aja kita harus berbuat baik. Karena melihat yang memerintahnya. Itulah kalau ada iman dalam dada, ada Allah dalam dada. Kita melihat tetangga. Kalau melihat tetangga, kadang kita tidak mau berbuat baik. Ngapain saya harus dermawan kepada dia, harus ngasih sama dia, harus senyum sama dia. Dianya juga jutek, dianya juga tidak buat baik sama kita, dianya juga khianat, dianya juga zalim sama saya. Biarin aja, karena kita melihat makhluk. Padahal kalau kita melihat Allah yang memerintah, melihat Rasulullah yang memberikan contoh, kita tidak akan melihat makhluk. Jangan melihat sosok tetangga seperti apa kelakuannya, seperti apa mukanya, seperti apa perilakunya. Jangan melihat makhluk, lihat Allah yang memerintah kita harus berbuat baik kepada sesama. Yang penting Rasul menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berbuat baik, muliakan tetanggamu.
Kita melihat yang memerintah, bukan melihat orangnya, makhluknya. Kita enggan berbuat baik kepada pemimpin, taat kepada pemimpin. Kenapa? Melihat pemimpin, wah pemimpin kita kan bukan dari partai kita, bukan dari organisasi kita, bukan dari golongan kita jadi membangkang pada pimpinan. Dosa. Kenapa? Karena kita melihat makhluknya. Jangan melihat pemimpinnya dari mana dan siapa. Kalau sudah jadi pemimpin, Allah perintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemimpin. Lihat yang memerintahnya Allah. Itulah hebatnya kalau hati sudah terpaut kepada Allah. Tidak lagi melihat makhluk, tidak ada pengaruh makhluk mau seperti apa. Coba kita contoh. Siapa? Nabi Ibrahim. Kalau iman hebat, Allah hidup dalam dadanya. Seberat apapun perintah terasa ringan. Nabi Ibrahim diberi perintah yang hebat, Pak, perintah yang berat. Apa perintah kepada Nabi Ibrahim dari Allah? Sembelih anak untuk jadi korban. Siapa orang tua yang berani, yang tega untuk menyembelih anak? Berat itu perintah. Tapi karena Nabi Ibrahim tidak melihat anak sebagai makhluknya, tidak sebagai makhluk Allah, tidak melirik kepada makhluk Nabi Ibrahim, tidak melihat anaknya Ismail yang lucu, yang dicintainya. Kalau melihat anaknya, Nabi Ibrahim tidak akan tega dia untuk menyembelihnya. Tapi Nabi Ibrahim melihat Allah yang memerintah. Siapa yang memberikan perintah? Allah. Ringan, Pak, dilaksanakan. Nabi Ismail juga anak soleh yang beriman. Kalau dia melihat bapak melihat makhluk, Ismail bakal berontak. Masa bapak tega menyembelih anak? Tapi Nabi Ismail tidak melihat bapak sebagai makhluk Allah, tapi melihat Allah sang pencipta yang memberi perintah. Bagaimana kata Ismail? Kata Ismail, laksanakan bapak, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Kenapa? Karena dua-duanya orang beriman yang dilihat yang memerintah Allah. Berikutnya contoh Siti Asia. Siti Asia seorang istri solihah. Suaminya siapa? Fir'aun. Si Aun itu kan jelma baragaju, manusia sombong, manusia yang durhaka. Puncak kesombongannya mengaku Tuhan. Siti Asia istri solihah, tapi tetap Siti Asia melayani kepada Fir'aun. Kenapa? Karena tidak melihat Fir'aunnya yang seperti itu kelakuan perilakunya, tapi Siti Asia melihat Allah yang memerintah. Layani suami, dilayani. Karena yang dilihat bukan Fir'aun yang durhakanya, tapi Allah yang memerintahnya begitu. Makanya ibu-ibu juga di sini, walaupun punya suami pelit, galak, main marah, layani aja, anggap aja melayani Fir'aun. Jadi kita jangan sampai melirik kepada makhluk, lihat Allah yang memerintah. Hilangkan hati dari pengaruh makhluk, sucikan hati dari pengaruh duniawi, kosongkan hati dari selain Allah. Satu saja tancapkan, patrikan, tukuhkan, kokohkan dalam hati kita. La ilaha illallah. Hanya Allah saja. Hati itu hanya satu. Jangan diisi dua. Satu saja Allah. Jangan ada makhluk. Jangan ada pengaruh-pengaruh dunia. Oleh sebab itu, di hari Idul Fitri ini, yang pertama, sucikan hati dari selain Allah. Hanya Allah saja. Ini akidah buat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, hari ini pun disebut Idul Fitri, yaitu hari kembali ke fitrah, kembali ke suci. Kalau kata orang desa di Pilemuran disebut hari Lebaran, kata orang tua disebut Lebaran karena lulubaran tina dosa maksudnya. Karena memang orang yang selepas Ramadan datang satu Syawal, orang yang mengisi Ramadan dengan sempurna ibadahnya, maka kata Rasulullah, datang satu Syawal kayaumi waladatu ummu, dia seperti bayi baru terlahir dari rahim ibunya, suci bersih. Karakter bayi apa? Lahir bayi itu suci, tanpa noda, tanpa dosa, tanpa benci, tanpa dendam, tidak bawa pangkat, tidak bawa jabatan, tidak bawa apa-apa, bersih. Kita selesai Ramadan suci bersih, seperti bayi yang baru lahir.
Kalau kita benar sudah seperti bayi karakternya, dari saat ini ke depan perlihatkan bahwa kita sudah betul-betul seperti bayi baru lahir. Bagaimana membuktikannya? Perlihatkan, tampakkan kepada siapapun lingkungan kita, teman kita, keluarga kita, bahwa tidak ada lagi benci dan dendam kepada sesama. Itulah sebabnya selesai Ramadan, datang 1 Syawal, kita bersalaman, kita berjabat tangan. Maksudnya apa? Jabat tangan itu, bersalaman itu alat menyampaikan isyarat kode kepada orang lain, kepada teman kita, bahwa hati kita sudah bersih, sudah suci. Alatnya dengan bersalaman. Tapi bukan bersalaman yang menjadi inti silaturahminya. Silaturahmi itu kan silaturahmi menyambung kasih sayang, menyampaikan hati yang penuh kasih sayang dengan bersalaman. Tapi bukan bersalamannya silaturahmi itu. Bersalaman itu hanya salah satu dari sejuta alat silaturahmi. Kalau silaturahmi diartikan bersalaman saja, bagaimana yang tidak punya tangan? Kasihan dia tidak bisa bersilaturahmi. Itu hanya alat saja. Dan alat silaturahmi bukan hanya bersalaman. Yang punya waktu kesempatan bersalaman. Tapi kalau yang tidak punya kesempatan bersalaman, sama saja nilainya bersilaturahmi dengan apapun alatnya. Apalagi sekarang kita kondisi mayoritas umat Islam tidak bisa bertemu dengan keluarga karena kita sedang bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID. Kita dilarang untuk mudik terlebih dahulu. Maka saat itu bisa menggunakan alat-alat yang bisa lebih praktis, perangkat-perangkat yang bisa menyambungkan kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita melalui WA, melalui Instagram, melalui Facebook, Telegram, ataupun alat lainnya, video call, semua bisa menjadi perangkat kita untuk menyambung kasih sayang, menyambung silaturahmi. Sama saja, itu adalah alat, bukan bersalaman. Dan bersalaman adalah hanya salah satu saja. Inti dari bersalaman menyampaikan kita sudah bersih hati, suci, tanpa dendam, kasih sayang kepada orang. Bahkan kalau kita masih benci sebetulnya, jangan bersalaman, itu nipu. Terus terang saja kalau kita masih benci, puntennya abdi mah masih kena ngewa, ngaleos bet. Buat apa bersalaman kalau hati masih benci? Sebab inti bersalaman itu menyampaikan hati kita sudah suci, kasih sayang sudah nampak kepada sesama. Bahkan jamaah Id yang berbahagia, yang lebih luas pengertian silaturahmi kata Rasulullah, laisal wasil bil mukafi walakinal wasil idza qata'at rahimuhu wasolaha. Bukan dikatakan orang yang pandai bersilaturahmi, orang yang suka balas-balasan. Kalau orang ngasih baru kita ngasih, orang senyum baru kita senyum, orang jutek lagi, orang pelit lagi. Bukan itu yang dikatakan silaturahmi. Orang datang baru kita datang. Balas-balasan itu bagus tidak? Yang dikatakan pintar silaturahim kata Rasulullah, idza qata'at rahimuhu wasolaha. Apabila orang lain memutus kasih sayang sama kita, kita menyambungkannya. Orang lain pelit, kita kirim, kita kasih. Orang lain jutek, kita senyum. Orang lain jahat kepada kita, doakan baik oleh kita. Membalas kejahatan orang, membalas perbuatan jelek orang dengan kebaikan dari kita. Itulah yang dinamakan silaturahim. Menyambung kasih sayang sesuatu yang sudah putus, apalagi diputuskan oleh orang lain, kita sambung. Kalau yang balas-balasan mah tidak baik, apalagi balas-balasannya jelek. Makanya orang lain mencaci kita, balas dengan memuji oleh kita. Kalau orang lain mencaci kita, balas mencaci lagi. Apa bedanya kita dengan dia? Kalau kita mau sama-sama dengan dia, sama-sama membenci, sama-sama mencaci, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Tukang beca juga bisa kalau mau membenci. Tukang beca juga bisa kalau cuma bisa mencaci. Jadilah orang yang lebih baik dari orang lain. Balas kejelekan kejahatan orang dengan kebaikan. Itulah silaturahim. Mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri ini, walaupun di tengah suasana bencana COVID, kita bisa menjadi manusia yang kembali suci, kembali bersih, dan bisa meraih hati yang tenang yang dijanjikan oleh Allah, hati yang suci, hati yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang suci, oleh Allah diseru, irji'i ila rabbiki, silakan kembali kepada Allah. Langsung Allah memanggil kembali.
ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam surgaku dan masuk dengan golongan-golongan hambaku. Jiwa yang suci, hati yang sudah bersih, yang sudah tenang oleh Allah diseru langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan hamba Allah yang diseru untuk kembalinya kepada Allah dan masuk menjadi ahli surga. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil bayan. Amma ba'd, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, Zat yang Maha Penyayang, di hari yang fitri ini kami hamba-hambamu bersimpuh di haribaanmu, memanjatkan puji syukur atas karunia, rahmat, hidayah dan taufikmu sehingga kami masih bisa menikmati Idul Fitri 1442 Hijriah, 1442 Hijriah, menikmati silaturahim, dan kami saat ini bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Allah, berikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk terus bersujud kepadamu sebagai wujud syukur atas limpahan karunia nikmat-Mu ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah yang Maha Pemurah, Indonesia, negeri yang kami cintai ini sampai saat ini masih sering diterjang bencana, dilanda musibah, bahkan wabah COVID-19 sudah menginjak tahun kedua ini terus menghantui hari-hari kami Allah. Selain itu, kaum separatis pun yang mengancam keutuhan NKRI masih belum berhenti. Kami yakin ini semua adalah ujian darimu. Ini semua peringatan darimu ya Allah. Sesuai dengan janjimu, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika engkau menimpakan sesuatu kaum yang madarat, tidak ada yang mampu menghapus kecuali Engkau sendiri ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, di hari yang fitri ini, di hari yang suci ini, di hari yang penuh berkah ini, kami memohon kepadamu ya Allah, turunkan pertolongan ya Allah, bersihkan semua virus dari negeri ini, berikan kesehatan yang sempurna untuk semua warga bangsa yang kami cintai ini, jauhkan kami dari segala malapetaka, jauhkan segala bentuk gangguan yang merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Anugerahkan keamanan dan keselamatan untuk negeri ini ya Allah. Tumbuhkan terus kekuatan, kemampuan, kecerdasan dan kewibawaan para pemimpin kami untuk mensolusi segala masalah yang menimpa, agar sanggup membawa bangsa menjadi bangsa yang tangguh, yang punya daya tahan dari segala cobaan dan tantangan, mewujudkan keadilan yang merata hingga masyarakatnya masyarakat yang sejahtera di bawah naungan ridha-Mu ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, sampai detik ini kami sadar kami ini, diri ini masih berlumuran dosa ya Allah. Tiada hari dalam setiap putaran waktu yang kami lewati tanpa khilaf, salah dan lupa ya Allah.
Jika Engkau tidak menghapus dosa kami, tidak membersihkan dosa kami, tidak mengampuni dosa kami, pasti kami akan menjadi manusia terhina dunia dan akhirat, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah, yang telah membimbing mendidik kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Mereka telah jerih payah, mereka telah mengerahkan segala energinya untuk kami, ya Allah, dari mulai mengandung, melahirkan, merawat kami sampai kami seperti ini. Mereka tidak pernah kenyang makan karena memikirkan kami, takut kami kelaparan. Mereka tidak pernah nyenyak tidur karena takut kami banyak gangguan. Seluruh hidup mereka dikerahkan untuk, dicurahkan untuk kami, untuk menjaga kami, untuk melindungi kami, untuk merawat kami, Allah. Sedangkan sampai saat ini kami belum pernah berbuat baik kepada mereka, belum bisa membalas budi mereka, belum bisa membalas semua jasa-jasa mereka, ya Allah. Dan kami tidak akan pernah bisa membalas sampai detik ini, ya Allah. Oleh sebab itu sayangi mereka, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa para pemimpin kami, ampuni dosa saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang meraih kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.